Di Mekah saya begitu sukacita ketemu Mekah, ketemu Ka'bah, menangis di situ terharu sampai saya mengalami ke Mekah. Begitu sangat perasaan itu, waduh, luar biasa. Karena di dalam hati saya dulu sudah ditanami bahwa surga itu adanya di Arab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Baik sahabat Hijrah Total, jumpa lagi di channel Hijrah Total. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali sahabat. Baik sahabat, tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat sekalian untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat ketika menonton video ini sepenggal-penggal sahabat. Semoga Allah menjaga iman kita semua, amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share, sahabat sudah ambil bagian dalam menyiarkan dakwah ini sahabat ke seantero negeri biiznillah. Semoga dengan dukungan para sahabat, kita sama-sama untuk mencegah dan membentengi umat dari pemurtadan. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi ikut mensupport channel ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membalas kebaikan sahabat dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini kita akan membicarakan seorang murtadin yang paling ngaco ini sahabat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ketika ada seorang murtadin yang dia mengatakan bahwasanya surga umat muslim itu ada di Arab. Naudzubillah summa naudzubillah. Dia mengaku Islam tapi dia tidak paham terhadap dasar ilmu pengetahuan yang dinamakan dengan naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu sahabat. Dia naik haji ke Baitullah, dia beranggapan umat Islam menyembah Hajar Aswad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah kemusyrikan ketika kita menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, sejatinya umat muslim itu harus terus belajar mendalami ilmu agama sahabat dengan bersanad. Jadi kalau misalkan kita mendalami ilmu agama tidak berguru, tidak bersanad, itu fasyaitanu syaikuhu, maka setan yang akan menjadi gurunya sahabat. Jadi kita harus berguru, kita harus bersanad, kita harus menimba ilmu kepada mereka yang bersanad. Karena ilmunya lebih terpercaya dan memang benar seperti yang Rasulullah sampaikan. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya sahabat. Ini dia videonya. Singkat cerita, tahun 97 saya pergi ke Arab melaksanakan rukun Islam nomor 5, yaitu berhaji ke Mekah. Di Mekah saya begitu sukacita ketemu Mekah, ketemu Ka'bah, menangis di situ terharu sampai saya mengalami ke Mekah. Begitu sangat perasaan itu, waduh, luar biasa. Karena di dalam hati saya dulu sudah ditanami bahwa surga itu adanya di Arab. Kemudian di Mekah saya tawaf, muter-muter Ka'bah. Ka'bah itu batu hitam, Hajar Aswad. Singkat cerita, setelah tawaf 7 kali, kemudian sa'i, lari-lari kecil, sofa sampai Marwah, terus putar-putar. Setelah 7 putaran sofa Marwah, langsung potong rambut. Begitu, itu waktu umroh. Ya, waktu umrah. Potong rambut. Saya ada suatu keanehan. Begitu saya mau potong rambut, perasaan saya belum selesai muter 7 putaran, tidak ada yang mau potong rambut. Ketika saya minta potongin rambut, oh saya juga belum. Yang belum potong rambut jangan memotong punya orang lain, begitu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan. Astagfirullahaladzim, Bapak ini meyakini dari hati yang paling dalam bahwasanya surga itu ada di Arab bagi umat Islam sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Jadi sahabat, saya berpikir Bapak ini ilmu dasar agama dia masih kurang benar ketika dididik dari awal sahabat, dari kecil.
Masa dia dari kecil ditanami dalam hatinya bahwasanya surga itu ada di Arab, sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, sahabat. Padahal sahabat, menurut dalil-dalil yang disampaikan melalui Quran dan hadis, surga itu ada di langit, sahabat. Itu di atas langit ketujuh, sahabat. Dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya surga di atas langit ketujuh, sahabat. Khususnya dalil tersebut disampaikan Rasulullah setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj mengambil sholat, sahabat. Makanya Nabi SAW pernah berkunjung ke surga dan pernah berkunjung ke neraka jahanam, sahabat. Jadi Nabi menyaksikan sendiri bagaimana itu surga dan bagaimana itu neraka, sahabat. Jadi sebenarnya surga itu di atas langit ketujuh, sahabat. Dan mustahil orang ada yang bisa ke surga, sahabat, seandainya dia belum wafat atau belum meninggal, sahabat. Jadi Bapak itu saya pikir salah dia dalam memahami dasar-dasar ilmu agama, sahabat. Karena saya pribadi tidak pernah diajarkan bahwasanya surga itu ada di Mekah atau ada di Arab, sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Supaya lebih jelas kita lanjutkan videonya, sahabat. Nah, setelah itu balik lagi seputaran. Begitu saya selesai seputaran ayat ala Muhammad sa'ar anta anagat. Apa kalau bahasa kita, kesini Muhammad, rambut kamu saya potong di sini. Iya, potong krek-krek 7 kali. Setelah potong sholat. Nah, sholat, orang ini yang potong rambut ada di samping saya. Sholat bareng. Ketika saya mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum ke kiri, orang ini sudah tidak ada. Tahu-tahu ada depan. Di dekat Ka'bah. Saya pikir, waduh, ini orang malaikat apa-apa. Kok cepat banget. Begitu Assalamualaikum langsung sudah di tengah. Nah, pada waktu itu saya prasangka cuma ketemu malaikat. Di Mekah terus putar-putar, ada kejanggalan. Loh, kok kenapa yang saya sembah ini batu? Hajar Aswad ini batu hitam. Kemudian saya dalam hati bertanya, ya Tuhan, masa saya harus menyembah batu hitam ini? Di situ galau saya. Kenapa ini? Pengajaran mengajarkan kepada mendatangi Mekah, Hajar Aswad. Kemudian mendatangi kuburan Nabi Muhammad. Kemudian naik-naik ke gunung Jabal Nur. Apa ini? Baik sahabat, kita sudah dengarkan ketika Bapak Murtadin ini sampai di Mekah. Dan dia mengaku ketika sholat dia berjumpa dengan malaikat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini memang ngakak nih sahabat. Masya Allah, sahabat ya. Ada seorang murtadin berjumpa dengan malaikat, sahabat, di Mekah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apakah itu memang benar? Wallahu a'lam bishawab, sahabat. Baik sahabat, Bapak Murtadin ini mengatakan, ini ada yang paling janggal, sahabat. Ketika dia mengatakan umat muslim menyembah Hajar Aswad. Na'udzubillah summa na'udzubillah, sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya Rasulullah tidak mencium batu Hajar Aswad, wallahi aku tidak akan mau menciumnya. Jadi sebenarnya Hajar Aswad itu hanya mengikuti sunnah, sahabat. Jadi dia bukan wajib, tidak termasuk rukun ibadah haji, dia tidak mengandung hukum wajib untuk mencium Hajar Aswad, tidak, sahabat. Jadi kita disunahkan hanya, sahabat. Rukun ibadah haji itu hanya ada 6, sahabat, dan tidak ada satu pun di situ yang menyebutkan bahwasanya mencium Hajar Aswad, sahabat. Jadi itu sesuatu kekeliruan yang sangat fatal dari si Bapak Murtadin ini, sahabat. Jadi kenapa kita menyembah ke arah Ka'bah? Karena memang itu ada dalam Al-Quran, sahabat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu, wahai Muhammad, ke Masjidil Haram. Wahai suma kuntum fawalu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, kalian memalingkan wajah ke arah Masjidil Haram ketika beribadah. Jadi Masjidil Haram ini atau Ka'bah yang kita sebut, sahabat, itu merupakan fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat. Contoh saya ungkapkan, sahabat, ini logika yang sangat dasar. Kalau misalkan orang murtadin, kalau misalkan Anda tidak mengerti, saya nggak tahu lagi cara menjelaskannya bagaimana, sahabat. Misalkan, sahabat, ada sebuah handphone, sahabat. Jadi kita ingin berbicara dengan orang tua kita, dengan sahabat kita, dengan siapapun yang jauh, misalkan, sahabat. Jadi kita menggunakan handphone atau smartphone namanya, sahabat. Apapun mereknya. Apakah sahabat kita, orang tua kita ada dalam handphone itu? Tidak, sahabat. Apakah kita berbicara dengan handphone? Tidak, sahabat.
Jadi handphone ini sahabat, ini merupakan fasilitas penghubung kita untuk menuju sahabat, untuk menuju orang tua kita sahabat, supaya kita bisa berkomunikasi, connecting people. Jadi begitu juga dengan Ka'bah ini sahabat. Ka'bah ini merupakan fasilitas kita untuk kita beribadah kepada Allah dan berbicara dengan Allah dalam sholat sahabat. Jadi si Bapak Murtad ini salah memaknai ibadah haji, salah memaknai kenapa umat muslim ke arah Ka'bah sholatnya. Jadi dia salah memaknai itu sahabat. Makanya pentingnya guru untuk menuntut ilmu sahabat. Karena kalau misalkan kita tidak memiliki guru untuk menuntut ilmu agama, maka setan akan menyesatkan kita sahabat. Setan yang akan menjadi guru kita. Kalau misalkan setan sudah jadi guru kita, ya otomatis akan dibawa kepada kesesatan yang nyata sahabat. Jadi sahabat, kenapa juga ada sa'i, kenapa juga ada wukuf di Arafah sahabat, itu semuanya ada sejarahnya masing-masing sahabat. Seperti sa'i, ketika ibunda Nabi Ismail itu mencari air sahabat, 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jadi itu semuanya ada sejarahnya, semuanya ada sebabnya. Karena Allah menciptakan hampir semua kejadian di muka bumi ini Allah ciptakan dengan sebab dan akibat sahabat. Yang tidak melalui sebab akibat seperti mukjizat, karamah, dan itu di luar kuasa kita. Tapi Allah mampu sahabat. Itu Allah menunjukkan kekuasaannya sahabat. Baik sahabat, jadi saya berharap kepada kaum muslimin, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, orang murtadin, non-muslim, teruslah belajar. Karena dengan belajar yang baik dan benar terhadap guru-guru yang memang terpercaya, kita akan mendapati kebenaran. Jadi kita tidak mencari kemenangan, tapi kita mencari kebenaran. Semoga Allah membimbing kita semua sahabat. Jadi saya berharap kepada saudara-saudara saya yang murtadin, kepada saudara-saudara saya yang non-muslim, mari kita mencari kebenaran, dan saya berharap Anda untuk menerima Islam karena hanyalah Islam satu-satunya agama yang benar. Jadi jangan Anda menyebutkan bahwasanya Islam agama paling benar, itu salah ungkapan seperti itu. Kalau misalkan Anda menyebutkan Islam agama yang paling benar, berarti ada agama yang lain yang benar, kurang benar, benar aja. Jadi salah. Jadi ungkapan yang paling benar, Islam agama yang benar. Selain daripada Islam itu tidak benar, dan ke dalam neraka jahanamlah tempat mereka semua kembali sahabat. Jadi saya berharap kepada sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, mari kita mencari kebenaran, dan kebenaran itu insya Allah saya yakin ada dalam agama Islam. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Sama-sama kita berjuang membentengi umat dari pemurtadan. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.